Tyler Dibling merupakan salah satu pemain muda berbakat milik Southampton. Pada musim ini, ia mulai sering dipercaya sebagai starter dalam skuad utama The Saints. Penampilan impresif pemain berusia 19 tahun ini, kabarnya menarik perhatian Manchester United. Klub berjuluk Setan Merah tersebut dikabarkan sangat berminat untuk merekrut Dibling pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan dari Vichages, peluang MU untuk mendapatkan Dibling cukup besar. Southampton telah memberikan izin kepada MU untuk merekrut sang winger. Dalam laporan yang sama, disebutkan bahwa Southampton telah mengambil keputusan untuk melepas Dibling di akhir musim. Klub tersebut dipastikan akan turun kasta ke Championship musim depan. Sementara Dibling disebut-sebut enggan bermain di divisi kedua Liga Inggris. Oleh karena itu, ia meminta untuk dijual, dan permintaan itu telah disetujui oleh pihak klub. Ryan Cherki saat ini dianggap sebagai salah satu pemain muda paling menjanjikan milik Lyon. Ia sering menjadi pemain kunci yang mampu mengubah jalannya pertandingan bagi Les Gons, terutama dalam situasi krusial. Salah satu contohnya terjadi pekan lalu, ketika ia mencetak gol hanya 30 detik sebelum laga usai, dan memaksa Manchester United bermain imbang 2-2. Menurut laporan Mirror, peluang Cherki untuk bergabung dengan Manchester United pada musim depan cukup besar. Klub asal Inggris tersebut dilaporkan berminat mendatangkannya. Laporan itu juga menyebutkan bahwa transfer Cherki ke Old Trafford sangat mungkin terwujud. Kontraknya bersama Lyon akan berakhir pada 2026, dan hingga kini ia belum menunjukkan niat untuk memperpanjang masa baktinya di klub tersebut. Kondisi ini membuat Lyon mempertimbangkan untuk menjualnya musim panas nanti, dengan harga sekitar 20 juta euro. Nilai tersebut dinilai sesuai dengan kondisi finansial MU saat ini. Real Madrid menghadapi tantangan besar jelang leg kedua perempat final Liga Champions melawan Arsenal. Sebab, Los Blancos tertinggal dengan agregat 0-3 sebelum tampil di kandang sendiri, Santiago Bernabeu. Meski tertinggal cukup jauh, mantan gelandang Madrid, Toni Kroos, percaya bahwa peluang timnya masih ada. Terlebih lagi, laga penentuan akan dimainkan di depan pendukung sendiri. Menurut Kroos, faktor emosional akan sangat berpengaruh dalam pertandingan ini. Tim harus mengambil inisiatif dalam 15 menit pertama. Itulah skenario idealnya, ujar Kroos dikutip dari Metro. Ia menambahkan, bahwa Madrid harus membuat Arsenal yang belum berpengalaman di babak perempat final Liga Champions, apalagi di Bernabeu, merasa tertekan dan berpikir pertandingan ini belum selesai. Manchester City akan kehilangan Kevin De Bruyne di akhir musim ini. Gelandang andalan mereka itu tidak akan memperpanjang kontrak dan akan berpisah secara baik-baik dengan klub. Sebagai langkah antisipasi, City mulai mencari pengganti De Bruyne. Salah satu nama yang masuk dalam daftar incaran adalah Tierney Reijnders. Bahkan menurut laporan Calcio Mercato, City siap menebus Reijnders dengan bandrol tinggi. Mereka dikabarkan membuka tawaran mulai dari 60 juta euro, angka yang diyakini bisa membuat AC Milan tergoda melepasnya. Namun, Reijnders sendiri mengungkapkan bahwa ia masih betah bermain bersama Rossoneri, dan belum memikirkan untuk hengkang. Selain City, dua raksasa Spanyol, Barcelona dan Real Madrid, juga dikabarkan tertarik merekrutnya. Reijnders pun diperkirakan akan menjadi salah satu pemain paling diburu di bursa transfer musim panas 2025. Ibrahima Konate bersikap tegas dalam proses negosiasi kontrak barunya bersama Liverpool. Bek asal Prancis itu dikabarkan belum ingin memperpanjang masa baktinya di Anfield, sebelum menerima tawaran finansial yang lebih menarik. Liverpool kini menghadapi tuntutan gaji tinggi dari Konate, di mana menurut laporan The Times, sang pemain meminta kenaikan gaji signifikan, dari 80.000 menjadi 200.000 pound sterling per minggu, sebagai syarat untuk menandatangani kontrak baru. Jika permintaan ini disetujui, mantan pemain RB Leipzig tersebut akan masuk dalam kelompok pemain dengan bayaran tertinggi di klub. Berdasarkan data dari Capology, saat ini hanya Virgil van Dijk dan Mohamed Salah yang menerima gaji di atas 200.000 pound sterling per pekan di Liverpool. AC Milan berupaya menyelamatkan musim mereka di bursa transfer Januari, dengan meminjam Joao Felix dari Chelsea. Namun, penyerang asal Portugal itu belum mampu memberikan kontribusi signifikan, dan justru ikut terjebak dalam krisis identitas yang tengah dialami Rossoneri. Joao Felix punya talenta luar biasa, tapi ia masih belum menemukan peran yang tepat untuknya, ujar Marcel Desailly kepada Sky Sport Italia. Ia sudah pernah membela Chelsea, Atletico Madrid, dan kini Milan, namun belum menunjukkan dampak nyata. Di fase karirnya saat ini, ia memerlukan klub dengan filosofi yang jelas, dan proyek yang dibangun di sekitarnya, agar ia bisa tampil nyaman dan menunjukkan potensi terbaiknya, yang sejauh ini belum benar-benar terlihat. Saya menyarankan ia bergabung dengan Paris Saint-Germain, tambah Desailly. Antony tampil seolah terlahir kembali di La Liga. Dalam 9 pertandingan, ia telah mencatatkan 2 gol dan 2 assist. Pemain berusia 25 tahun itu kembali menunjukkan ketajamannya di area penalti lawan. Gerakannya tajam, tembakannya presisi, dan ia kerap menciptakan peluang berbahaya. Berdasarkan laporan dari sejumlah media Spanyol, Atletico Madrid disebut-sebut tertarik merekrut Antony. Pelatih Diego Simeone kabarnya terkesan dengan performanya. Kehadiran Antony dinilai bisa memperkuat lini serang Los Rojiblancos. Atletico pun dikabarkan siap mengeluarkan dana besar untuk memboyongnya. Mereka bersedia membayar 45 juta euro, atau sekitar 858 miliar rupiah,
ditambah bonus 30 juta euro, tergantung pada sejumlah variabel. Manchester United sendiri diakini terbuka terhadap tawaran yang masuk, terlebih jika nilainya cukup menggiurkan. Rodrigo Bentancur masih memiliki kontrak dengan Tottenham Hotspur hingga musim panas 2026, dan klub tidak memiliki niat untuk melepasnya, baik di bursa transfer musim panas ini maupun secara gratis tahun depan. Spurs melihat sang gelandang sebagai bagian penting dalam rencana jangka panjang mereka, dan dikabarkan sudah mulai membuka negosiasi untuk perpanjangan kontraknya. Di tengah proses pembicaraan tersebut, beberapa klub mulai menunjukkan ketertarikan terhadap Bentancur. Atletico Madrid menjadi salah satu tim yang paling sering dikaitkan dengan transfer pemain asal Uruguay itu dalam beberapa pekan terakhir. Namun, mereka bukan satu-satunya peminat. Menurut laporan dari Football London, Barcelona juga turut menyatakan minatnya terhadap Bentancur. Bersama Atletico, klub asal Katalan itu disebut telah menjalin komunikasi dengan agen sang pemain untuk membahas potensi transfer. Real Madrid masih memiliki peluang untuk meraih treble musim ini. Namun mereka sedang mengalami masa sulit, setelah gagal menang dalam 3 pertandingan terakhir di bulan April, dengan 1 hasil imbang dan 2 kekalahan. Meskipun berhasil melaju ke final Copa del Rey, mereka sudah ditunggu oleh Barcelona di partai puncak, yang notabene lebih kuat dari Madrid. Di La Liga, Madrid tertinggal dari Barcelona yang saat ini memimpin klasemen. Sementara itu, di Liga Champions, mereka baru saja kalah dari Arsenal pada leg pertama babak perempat final, yang membuat peluang mereka untuk mempertahankan gelar semakin menipis. Situasi ini membuat posisi Carlo Ancelotti mulai dipertanyakan. Namun, sang pelatih menegaskan bahwa pihak klub tetap mendukungnya. "Saya rasa, tak perlu membahas masa depan saya, karena semua sudah tertuang jelas dalam kontrak," ujar Ancelotti. "Semua akan dibicarakan di akhir musim. Klub selalu ada di belakang saya, terutama di saat-saat sulit," lanjut pelatih asal Italia tersebut. Pertandingan leg kedua perempat final Liga Champions antara Inter Milan dan Bayern Munich akan berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza pada Kamis mendatang. Inter datang dengan modal kemenangan 2-1 dari leg pertama. Menjelang laga melawan Bayern, Inter juga meraih hasil positif dengan mengalahkan Cagliari 3-1 dalam lanjutan Serie A di kandang sendiri. Pelatih Simone Inzaghi menyatakan bahwa timnya menyambut duel kontra Bayern dengan penuh rasa percaya diri. Ia berharap para pemain termasuk Lautaro Martinez dapat menampilkan performa sebaik di pertemuan pertama. "Kami menyongsong laga ini dengan kepercayaan diri tinggi, menyadari bahwa lawan kami adalah salah satu dari 3-4 tim terbaik di dunia," ujar Inzaghi. "Kami harus mengulang permainan seperti di leg pertama, yaitu cepat, agresif, dan terorganisir dengan baik," tambahnya. Juventus berhasil meraih kemenangan saat menjamu Lecce di Allianz Stadium dalam lanjutan Liga Italia. Dalam pertandingan tersebut, Bianconeri mengalahkan tim tamu dengan skor 2-1. Hasil ini memperpanjang catatan positif Juventus sejak diasuh oleh Tudor. Dari 3 laga terakhir, mereka mencatatkan 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. "Ada perubahan energi dalam tim. Kami kini menghadapi pertandingan dengan semangat positif, dan itu harus terus kami pertahankan," ujar Locatelli kepada Sky Sport Italia. "Kami sebenarnya punya peluang untuk mengakhiri pertandingan lebih awal, dan kebobolan gol yang bisa kami cegah. Tapi secara keseluruhan, kami berada di jalur yang benar," lanjutnya. "Menurut saya, ini lebih ke soal fisik, karena di akhir laga kami kehilangan ketajaman, dan melakukan kesalahan yang seharusnya tidak terjadi. Meski begitu, kami tetap berhasil mengamankan 3 poin penting." Kepercayaan diri para pendukung Arsenal tampaknya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Dalam pertandingan Premier League melawan Brentford, 2 supporter The Gunners tertangkap kamera mengenakan jersey yang bertuliskan Champions League Winners di bagian belakang. Seolah-olah, mereka sudah memastikan gelar Liga Champions. Momen tersebut diunggah oleh akun Instagram resmi Premier League, dan langsung memicu perdebatan sengit di media sosial. Banyak warganet menilai, aksi itu sebagai bentuk optimisme yang berlebihan, mengingat perjalanan di Liga Champions masih belum selesai. Sebelumnya, Arsenal memang menunjukkan performa impresif dengan mengalahkan Real Madrid 3-0, di leg pertama perempat final yang berlangsung di Emirates Stadium. Kemenangan tersebut membuat semangat dan harapan para fans melonjak tinggi, bahkan sebelum pertandingan leg kedua digelar di kandang Real Madrid. Striker muda Ipswich Town, Liam Delap, kini tengah menjadi pusat perhatian sejumlah klub papan atas Premier League. Manchester United dan Chelsea disebut-sebut sebagai 2 tim yang paling berminat untuk mendapatkan jasanya. Namun, belakangan muncul satu lagi pesaing serius dalam perburuan tanda tangan Delap, yaitu Everton. Meski harus bersaing dengan klub-klub besar lainnya, Everton dikabarkan sangat serius dan bahkan menempatkan nama Delap sebagai prioritas utama dalam daftar target transfer mereka, untuk memperkuat lini serang The Toffees musim depan. Pemain berusia 21 tahun itu tampil impresif bersama Ipswich, dan disebut memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya senilai 30 juta pound. Nilai tersebut dianggap sepadan dengan potensi besar yang dimiliki Delap. Mike Maignan mengalami insiden mengerikan saat AC Milan mencatat kemenangan meyakinkan atas Udinese. Insiden terjadi di awal babak kedua, ketika Maignan berbenturan dengan rekan setimnya, Alex Jimenez, hingga ia kehilangan kesadaran dan tergeletak di lapangan. Tim medis segera memberikan penanganan cepat, dan Maignan akhirnya sadar saat sedang ditanduk keluar. Mantan kiper Lille itu langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Menurut laporan dari The Athletic,
Maignan telah diizinkan pulang setelah menginap 1 malam di rumah sakit di Udinese. Saat ini, kondisinya masih terus dipantau, untuk memastikan tidak mengalami gegar otak. Dalam unggahan di akun Twitter pribadinya, Kapten Milan tersebut memastikan bahwa keadaannya baik-baik saja. Suasana di ruang ganti Manchester United dikabarkan mulai memanas, menyusul performa Andre Onana yang kembali menjadi sorotan tajam dalam laga Liga Eropa melawan Lyon. Kiper asal Kamerun itu melakukan 2 kesalahan fatal yang berujung pada kebobolan, dan hal tersebut tampaknya menjadi pemicu ketegangan di internal tim. Menurut laporan dari The Sun, sejumlah pemain United mulai kehilangan kesabaran terhadap Onana, dan mendesak agar Altay Bayindir diberi kesempatan tampil sebagai starter hingga akhir musim. Selain penurunan performa, Onana juga disebut telah kehilangan kepercayaan dari beberapa rekan setimnya, yang kini mulai mempertanyakan keputusannya sebagai pilihan utama di bawah Mister Gawang. Situasi ini menambah tekanan, di tengah musim yang sudah penuh tantangan bagi skuad asuhan Ruben Amorim. Paris Saint-Germain sempat mengalami kesulitan di fase grup Liga Champions, namun berhasil lolos secara dramatis dan mengamankan tiket ke babak 16 besar usai menyingkirkan Brest. Di fase gugur, PSG menunjukkan performa solid dengan menundukkan Liverpool. Kini, tim asuhan Luis Enrique menjadi salah satu kandidat kuat juara Liga Champions. Mereka juga telah mencatat kemenangan meyakinkan 3-1 atas Aston Villa di leg pertama perempat final. Legenda Manchester United, Rio Ferdinand, turut mengakui bahwa PSG pantas masuk dalam jajaran favorit juara musim ini. Menurutnya, Les Parisiens memiliki semua yang dibutuhkan untuk meraih gelar. Saya melihat PSG sebagai yang terdepan. Mereka tampil luar biasa saat mengalahkan Liverpool dalam 2 leg, dan penampilan mereka melawan Aston Villa sangat mengesankan. Mereka layak difavoritkan, ujar Ferdinand seperti dikutip dari Mirror. Ia menambahkan, bahwa mereka terlihat lebih matang, dan mampu memaksimalkan potensi tim untuk mendominasi lawan. Menurut laporan dari jurnalis Sport Bild, Christian Falk, Bayern Munich memutuskan mundur dari upaya merekrut pemain muda Borussia Dortmund, Jamie Gittens, karena harga transfernya dianggap terlalu tinggi. Berdasarkan data dari situs Transfermarkt, Gittens yang masih terikat kontrak dengan Dortmund hingga musim panas 2028, memiliki nilai pasar sekitar 50 juta euro, atau hampir 1 triliun rupiah. Jamie Gittens sudah cukup lama masuk dalam radar Bayern, namun dengan kondisi saat ini, klub tidak akan mencoba mendatangkannya pada bursa transfer musim panas nanti. Alasannya adalah harga yang terlampau mahal, upaya penghematan, serta prioritas klub yang kini lebih difokuskan pada perekrutan Florian Wirtz, target utama mereka musim ini, tulis laporan tersebut. Selain itu, Bayern juga tengah menjajaki kemungkinan merekrut Luis Enrique sebagai opsi alternatif di sektor sayap, yang dinilai lebih terjangkau. Gelandang Barcelona, Frenkie de Jong, dikabarkan telah menerima tawaran menggiurkan dari klub Liga Arab Saudi, yang berniat memboyongnya pada akhir musim ini. Tawaran tersebut bahkan disebut cukup besar, untuk membuatnya mempertimbangkan menolak perpanjangan kontrak bersama Blaugrana. Namun, meski mendapat tawaran fantastis, De Jong saat ini dikabarkan masih memprioritaskan bertahan di Barcelona, dan memperpanjang masa baktinya di klub yang telah dibelanya sejak 2019 itu. Seperti diketahui, pihak Barcelona sendiri juga memiliki niat yang sama, yakni memperpanjang kontrak sang pemain. Menurut laporan terbaru dari Sport, peluang terjadinya kesepakatan baru sangat terbuka lebar, dan kemungkinan besar akan terrealisasi pada musim depan. Dalam laporan tersebut juga disebutkan, bahwa Blaugrana kini tengah memfokuskan diri pada proses negosiasi perpanjangan kontrak. Liverpool meraih kemenangan dramatis atas West Ham dalam laga pekan ke-32 Premier League. Pertandingan ini berlangsung ketat, terutama di babak kedua, saat West Ham memberikan perlawanan sengit. 2 gol The Reds dicetak oleh Luis Diaz dan Virgil van Dijk, sementara satu-satunya gol West Ham berasal dari gol bunuh diri Andrew Robertson. Dengan hasil ini, Liverpool kini mengumpulkan 76 poin dari 32 pertandingan, dan semakin mendekati gelar juara Liga Inggris musim ini. Di sisi lain, West Ham berada di peringkat ke-17 dengan 35 poin. Chelsea, salah satu tim besar Liga Inggris, harus puas bermain imbang melawan Ipswich Town dalam pertandingan pekan ke-32 Premier League. Meski mendominasi penguasaan bola, Chelsea nyaris menelan kekalahan di laga ini. 2 gol The Blues tercipta lewat gol bunuh diri Axel Tuanzebe dan aksi Jadon Sancho. Sementara itu, Ipswich mencetak gol melalui Julian Chiso dan Ben Johnson. Hasil imbang ini membuat Chelsea mengoleksi 54 poin dari 32 pertandingan dan menempati posisi kelima di klasemen sementara Liga Inggris musim ini. Sementara itu, Ipswich berada di peringkat ke-18 dengan 21 poin. Manchester United bertandang ke markas Newcastle dalam lanjutan Premier League musim ini. Pertandingan ini krusial bagi tim asuhan Ruben Amorim untuk memperbaiki performa sekaligus posisi di klasemen. Namun, Newcastle tampil solid dan berhasil menaklukkan tim tamu dengan skor mencolok 4-1. Kali ini, Sandro Tonali membuka keunggulan tuan rumah di menit ke-24, sementara Alejandro Garnacho sempat menyamakan skor di menit ke-37, menutup babak pertama dengan sedikit harapan bagi Setan Merah. Namun di babak kedua, Newcastle bermain lebih dominan, dan menambah 3 gol lewat Bruno Guimaraes dan brace dari Harvey Barnes. Kemenangan ini membawa Newcastle naik ke posisi 4 besar klasemen Premier League, sementara Manchester United masih tertahan di peringkat ke-14.
Raksasa La Liga, Real Madrid, sukses menaklukkan Deportivo Alaves dalam pertandingan pekan ke-31 La Liga. Laga berlangsung dengan tensi tinggi dan cukup sengit, hingga wasit terpaksa mengusir dua pemain, yakni Manu Sanchez dan Kylian Mbappe, dengan kartu merah. Kedua tim menciptakan sejumlah peluang, namun hanya satu gol yang berhasil tercipta, yakni lewat aksi Eduardo Camavinga. Berkat kemenangan ini, Madrid kini mengumpulkan 66 poin dan menempati posisi kedua di klasemen sementara La Liga. Sementara itu, Alaves tertahan di peringkat ke-17 dengan 30 poin dari 31 pertandingan.